di mana lumbal ini adalah tulang belakang di bagian bawah. Kalau kita urutkan dari tulang belakang itu kan ada sekitar 32 tulang. Kemudian tulang lumbal ini tuh ada di bagian paling bawah. Seperti itu. Mulai dari punggung iya, sampai bawah. Itu sebelum tulang ekor. Sebelum tulang ekor itu yang dinamakan dengan tulang lumbal. Lebih tepatnya di 3 tulang sebelum tulang ekor. Itu yang dinamakan tulang lumbal. Iya. Kemudian yang dimaksud dengan HNP, kerusakan saraf di sekitar tulang lumbal tersebut itu diakibatkan karena pecahnya dari bantalan sendi yang ada di tulang lumbal tersebut. Karena yang kita tahu bahwa di setiap tulang-tulang itu ada bantalan sendi untuk mencegah tulang yang satu dengan tulang yang lainnya itu saling bersentuhan. Yang dimaksud dengan HNP ini adalah pecahnya bantalan sendi, pembungkus sendinya, lebih tepatnya pembungkus sendinya itu yang pecah sehingga inti dari bantalan sendi itu keluar dari jalurnya, sehingga akan menyebabkan penjepitan saraf yang lewat di sekitar situ. Akhirnya ada saraf yang terjepit. Jadi sebenarnya HNP ini biasa dikenal oleh awam yaitu saraf kejepit. Sebenarnya kalau masalah HNP untuk sekarang itu bisa terjadi pada usia berapa saja. Terutama HNP itu karena kecelakaan, itu bisa terjadi pada usia berapa saja. Tetapi kalau misalnya kita melihat angka kejadian HNP yang secara mekanis tadi, yang bukan karena kecelakaan, itu terjadi pada usia 28 sampai 50 tahun, itu banyak terjadi. 28 sampai 50 tahun. Iya, usia produktif. Karena untuk pemeriksaan secara spesifiknya, ini ada pemeriksaan secara medis, kemudian ada juga pemeriksaan mandiri pasien tersebut. Kalau misalnya pemeriksaan secara medis, ini hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis ataupun fisioterapis. Biasanya kita lakukan pemeriksaan provokasi nyeri biasanya. Untuk pemeriksaan provokasi nyeri ini kita lakukan dengan memposisikan pasien sedemikian rupa. Ini gunanya untuk mencari informasi tentang nyeri. Seperti itu. Kemudian pemeriksaan yang lain juga kita melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan dermatom atau miotom namanya kalau misalnya kita bahasakan secara medis, seperti itu. Kalau misalnya pemeriksaan dermatom itu tentang pemeriksaan sensasi di atas kulit, itu memeriksa bagaimana rasanya, apakah berkurang atau malah hipersensasi. Kemudian pemeriksaan miotom juga itu masalah gerakan otot, gerakan apa saja yang terganggu, karena untuk menentukan lokasi dari tempat yang rusak itu bisa kita dapatkan informasi dari pemeriksaan miotom dan dermatom. Misalnya untuk kasus HNP ini, dia murni memang karena aktivitas atau faktor dari luar. Kalau untuk masalah makanan ini tidak ada pantangan, karena dia tidak disebabkan oleh makanan. Kecuali kalau misalnya kita sudah berumur, misalnya umur di atas 40 tahun, biasanya kan sudah mulai misalnya ada gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Nah, itu baru ada pantangan di makanan. Tetapi pantangan-pantangan itu bukan untuk HNP sebenarnya. Untuk penyakit penyertanya. Iya, untuk penyakit penyertanya. Kalau HNP sendiri tidak. Tetapi sebagian besar HNP itu bisa disembuhkan tanpa operasi. Terutama grade 1 dan
grade 2 itu bisa sembuh tanpa operasi. Tentunya ya dengan penanganan yang baik seperti itu. Makanya kalau misalnya memang kita sudah didiagnosa dengan HNP lumbal ini, sebaiknya cari pengobatan yang baik agar supaya penanganannya juga baik sehingga kita juga mendapatkan hasil yang baik pula. Sesegera mungkin untuk menghindari posisi-posisi badan yang terlalu membungkuk seperti itu, karena memang HNP ini kalau dia pecah dia arahnya ke belakang. Kalau misalnya kita membungkuk, kita itu membuka tulang belakang justru. Kalau tulang belakang itu semakin terbuka, maka dia akan semakin ke belakang karena dia akan mencari jalan keluar. Ya, jadi yang perlu kita hindari itu adalah membungkuk, apalagi sambil mengangkat sesuatu yang berat. Ya, benar seperti itu. Jadi kalau untuk di fisioterapi itu ada beberapa alat yang memang dirancang untuk keamanan ibu hamil. Seperti itu, ada alat infrared yang itu memang aman untuk ibu hamil, ada alat ultrasound, kemudian ada alat electrical stimulasi menggunakan arus listrik, kemudian ada beberapa alat yang lain juga yang aman. Kemudian masalah terapi latihan juga ada beberapa teknik yang kita miliki itu yang memang dirancang khusus secara aman untuk ibu hamil.